Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Guru Risayanti. Kali ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang materi listrik dinamis. Nah, anak-anak, bagaimana kalian bisa menyalakan lampu di rumah? Ya, tentunya kalian menekan saklar kan? Ya. Kemudian kalau kalian mau mematikan lampu di rumah, nah, kalian juga pasti menekan saklar kembali. Nah, bagaimana listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian? Nah, kita akan mempelajarinya pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan konsep arus listrik dinamis ya. Dalam hal ini pada suatu rangkaian tertutup. Kemudian yang kedua yaitu kalian dapat membedakan perbedaan dari rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Yang ketiga yaitu kalian dapat membedakan arus listrik dan arus elektron. Kemudian yang keempat, kalian dapat menghitung besarnya kuat arus listrik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kalian dapat menyebutkan sumber-sumber arus listrik beserta contohnya. Ternyata listrik ini dapat mengalir dari titik berpotensial lebih tinggi ke titik berpotensial lebih rendah apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, contohnya ketika kamu menyalakan lampu, listrik akan mengalir melalui kabel hingga lampu dapat menyala. Aliran arus listrik itu berbeda dengan aliran elektron. Nah, kalau aliran arus listrik itu ya berasal dari kutub positif ke kutub negatif atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Begitupun sebaliknya pada arus elektron. Nah, arah aliran elektron ini ya berasal dari kutub negatif ke kutub positif. Tadi dikatakan bahwa ya arah arus listrik berbeda dengan arah aliran elektron ya. Kemudian listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Kemudian listrik dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Nah, kita akan buktikan. Oke, nah kita akan menutup saklar ya. Kalau di rumah kalian berarti kita menekan tombol saklar. Oke, kita tutup. Nah, pada saat kita tutup, maka apa yang terjadi? Lampunya menyala ya. Lampunya menyala. Lalu kita lihat ini ada aliran ya. Nah, ini adalah aliran arus listrik ya. Dalam rangkaian ini ternyata arus listrik itu mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, kalau kita buka maka lampunya mati, tidak akan ada yang namanya ya arus listrik yang mengalir. Tapi ketika ditutup maka arus listriknya mengalir dan menyebabkan lampu menyala. Nah, tadi dikatakan bahwa arus listrik mengalir itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ya, potensial tingginya itu di kutub positif, rendahnya itu di negatifnya. Apabila ya sebuah baterai dihubungkan ya dengan suatu penghantar, maka terjadi apa? Beda potensial. Nah, beda potensial inilah yang menyebabkan arus listrik mengalir. Dan arah arus listrik ini dari kutub positif ya menuju ke kutub negatif atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti ya air yang mengalir. Nah, air yang mengalir itu kan dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Arah arus berbeda dengan arah aliran elektron. Oke?
arah arus dari kutub positif atau potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah ya. Nah, kalau aliran elektron arahnya dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Kemudian arah arus listrik ini ya, kalau di simulasi PET ini digambarkan dengan yang panah merah. Ya, kalau yang elektron dia seperti ini, dia dalam bentuk muatan. Kemudian suatu rangkaian ya dapat mengalirkan arus listrik ya apabila rangkaiannya itu tertutup. Nah, kalau terbuka maka tidak ada arus listrik yang mengalir sehingga ya tidak dapat juga menyalakan lampu. Jadi ketika kalian menekan kembali tombol saklar, nah anggaplah ini lampu yang ada di kamar kalian nih. Misalnya mau menyalakan lampu di kamar, kita nekan saklar, kita tekan, wah lampu kamar nyala. Kita mau matikan, berarti kita tekan lagi. Ketika kita tekan lagi, kita memutus arus listrik sehingga ya tidak ada arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tersebut. Nah, jadi apa itu? Ya, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan-muatan yang mengalir pada suatu rangkaian. Dalam hal ini suatu penghantar, ya. Anak-anak. Oke. Nah, listrik dinamis itu anak-anak kita belajar tentang apa? Komponen-komponen apa yang penting? Yaitu yang pertama sumber listrik, ya. Yang kedua yaitu tentang tahanan. Yang ketiga yaitu tentang susunan rangkaian. Ya, karena susunan rangkaian itu ada 3 jenis, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran yaitu seri paralel. Kemudian yang terakhir yang kita harus perhatikan yaitu hukum-hukum yang berlaku. Jadi ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Nah, semua itu akan kita pelajari di materi listrik dinamis. Oke. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Rumus kuat arus listrik itu adalah ya I sama dengan Q dibagi T. Ya. Tadi I itu adalah kuat arus satuannya ampere. Nah, kemudian Q itu adalah muatan yang satuannya kolom dan T adalah waktu yang satuannya ya sekon. Nah, kalau kita bikin aturan segitiga anak-anak, maka kalau di atas itu dibagi, jika di bawah itu dikali. Oke? Nah, kemudian posisi I itu ada di rumah kiri, Q di rumah atas, dan T di rumah bawah bagian kanan. Nah, jika kita mencari Q, ya, maka Q sama dengan, ya, berarti I dikali T. Oke, I dikali T. Kemudian jika kita mencari T waktunya, maka T sama dengan Q dibagi dengan I, ya. Nah, jangan lupa bahwa Q tadi adalah muatan yang satuannya kolom, ya. Kemudian I adalah kuat arus dan T adalah waktu, ya. Nah, I adalah kuat arus listrik, ya. Satuannya ampere, T itu waktu. Waktu satuannya sekon atau biasa kita sebut dengan detik. Kemudian Q itu adalah muatan, ya, muatan listrik yang satuannya adalah kolom. Nah, jadi kita sudah punya 3 rumus. Tergantung nanti soalnya.
apa yang dicari. Oke. Nah, kita bahas soal yang pertama. Ya, soal yang pertama yaitu dalam suatu penghantar ya mengalir muatan listrik secara konstan sebesar 0,06 kolom selama 20 sekon. Maka tentukan kuat arus listrik dalam penghantar tersebut. Oke. Ya, ini nomor 1 nih. Kita jawab selalu diketahui. Apa yang diketahui? Yaitu Q sama dengan 0,06 kolom. Ya, kalau kita rubah ke dalam bentuk baku berarti 6 kali 10 pangkat min 2 kolom. Nah, anak-anak biasanya itu kalian bingung ya. 2 ini didapat dari mana min 2 ini? Nah, kita lihat di belakang koma ini ada 2 angka, yaitu 0 dan 6. Ya, 2 angka, sehingga 6 kali 10 pangkat min 2 kolom. Kenapa kita rubah seperti ini? Supaya memudahkan kita nanti untuk melakukan perhitungan. Berikutnya, yang diketahui adalah T, waktunya, ya, sebesar 2 sekon. Kemudian apa yang ditanya? Ya, yang ditanya adalah apa? Yaitu I, kuat arus. Berapa kuat arus listriknya? Oke. Nah, penyelesaian. Ya, penyelesaian. Nah, karena yang ditanya I, maka kita menggunakan rumus yang mana? Yaitu I sama dengan Q per T ya. Oke. Q per T. Maka I sama dengan ya, Q-nya yaitu 6 kali 10 pangkat min 2 kolom kita bagi dengan 20 sekon. Nah, kalau kita jadikan dia baku berarti 6 kali 10 pangkat min 2 kolom. Ingat ya anak-anak, di belakang 0 ini ada berapa nih kita mau bakukan dia? Ada 1 ya. Berarti pangkat 10 pangkat 1. 2 kali 10 pangkat 1 sekon. Maka I sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berarti 3. 3 kali 10 pangkat min 2. Ini nanti ada di sini nih. Ya. Nah, dikali 10 pangkat min 1 jadinya ya. Kalau dia pembagian, maka pangkatnya dikurang. Kalau dalam aturan perkalian, nanti pangkatnya dijumlahkan. Nah, karena ini perkalian, jadi pangkatnya kita jumlahkan. Nah, ya, 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1 berarti nanti pangkatnya kita jumlahkan min 2 ditambah min 1. Ya, 10 pangkat min 2 ditambah min 1. Nah, berapa hasilnya? Yaitu 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, atau sama dengan 0,003 ampere. Seperti itu. Ya, jadi di belakang koma ada 3 angka. Ini min 3. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Begitu. Nah, biasanya anak-anak suka bingung nih ya tentang perhitungan yang seperti ini, terutama anak-anak di sentra. Jadi, berapa kuat arus listrik yang mengalir? Yaitu sebesar 0,003 ampere. Oke, sudah paham ya anak-anak? Nah, soal nomor 2 yaitu kuat arus listrik di suatu kawat penghantar terukur sebesar 10 ampere. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh muatan 2400 kolom untuk melalui penghantar tersebut? Ya, kita tulis diketahui. Apa yang diketahui dari nomor 2? Yaitu yang pertama, kuat arusnya sebesar 10 ampere. Kemudian yang kedua, Q-nya yaitu 2400 kolom. Kemudian
yang ditanya apa? Yang ditanya adalah waktunya, ya. Nah, tadi Ibu Guru sudah mengajarkan tentang aturan segitiga, ya. Bagaimana cara menentukan rumus. Jadi ketika T yang ditanya, maka T sama dengan, ya, Q dibagi apa? Dibagi I, ya. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya adalah 2400 kolom kita bagi dengan 10 ampere, ya. Maka kita bisa tahu hasilnya berapa? Tidak sulit kan? 240 apa satuannya? Sekon. Ingat ya, sekon itu sama juga dengan detik. Lalu yang ketiga, ya, soalnya di sebuah kawat penghantar terukur kuat arus listrik yang mengalir selama 2 menit adalah 0,5 ampere. Berapakah muatan listriknya? Nah, kita tulis lagi, diketahui. Ya, diketahui T sama dengan 2 menit. Ingat, satuannya waktu itu adalah sekon atau detik. Jadi kita harus merubah T 2 menit ini menuju ke sekon atau detik. Jadi 2 dikali 60, ya, karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ya, berapa hasilnya? Menjadi 120 sekon atau detik, anak-anak. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah I itu adalah sama dengan 0,5 ampere. Yang ditanya adalah, ya, Q-nya. Q berarti muatannya. Nah, dalam satuan apa nanti? Yaitu kolom, ya. Penyelesaian. Nah, bagaimana kalau Q yang dicari? Maka Q sama dengan I dikali T. Oke? Maka I-nya berapa? I-nya adalah 0,5 ampere kita kali dengan 120 sekon. Ayo coba dihitung, ya. Maka hasilnya adalah sebesar 60 kolom. Nah, anak-anak, ada 2 jenis arus, ya. Yang pertama yaitu arus searah atau DC, dan yang kedua adalah arus bolak-balik atau AC. Nah, arus listrik yang searah atau DC ini jenis arus listrik yang mengalir secara satu arah dan biasanya itu konstan, ya. Konstan itu artinya tetap. Arus bolak-balik atau AC, ya, biasanya arus listriknya ini arah alirannya itu berubah-ubah dengan ritme tertentu, sehingga besaran dan arahnya selalu, ya, berubah-ubah juga. Nah, kemudian ditandai nanti kalau dalam grafik itu biasanya ada puncak dan lembah gelombang, begitu. Beda dengan nanti grafik pada arus DC, ya, tidak berbentuk gelombang, ya, karena dia arusnya itu konstan atau tetap. Contohnya yaitu kalau arus DC atau arus searah itu ada pada elemen volta, ya. Nah, elemen volta, ya, di mana terjadi proses perubahan energi, yaitu energi kimia, ya, energi kimia berubah menjadi energi listrik, ya. Kemudian apa itu elemen volta atau biasa kita sebut dengan sel volta? Jadi sel volta itu adalah sel elektrokimia yang sederhana yang biasanya fungsinya itu untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik, ya, melalui reaksi logam. Jadi di sini ada elektroda negatif dan elektroda positif. Nah, elektroda negatifnya itu biasanya seng, kemudian elektroda positifnya itu tembaga. Nah, jadi kedua elektroda tersebut itu nanti dicelupkan
dalam suatu larutan elektrolit asam sulfat, sehingga terjadi reaksi proses perubahan energi, yaitu dari energi kimia menjadi energi listrik ya. Yang kemudian yang kedua ada elemen kering atau baterai ya, yang kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga sama, terjadi proses perubahan energi, yaitu dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian ada pada aki atau akumulator dan solar cell atau kita sebut dengan sel surya. Nah, apa itu sel surya atau solar cell, anak-anak? Jadi sel surya itu adalah suatu komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan prinsip yang namanya efek fotovoltaik. Jadi energi cahaya dalam hal ini, panasnya cahaya itu kalor ya. Jadi dari kalor itu energi cahaya itu berubah menjadi energi listrik. Nah, kalau arus AC ya, biasanya contohnya itu pada generator ya. Generator di mana di sini ada proses perubahan energi, yaitu energi gerak menjadi energi listrik ya. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh ya dari jenis-jenis sumber arus listrik baik DC maupun AC. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang tegangan dan hambatan atau kita sebut dengan resistor.